Di keesokan harinya, kini Ryuichi pun telah tiba di sekolah. Oke, biar kalian paham konteksnya, di sini gue saranin kalian buat nonton part satunya dulu. Yang ini nih. Oke, lanjut. Ryuichi yang sedang duduk di bangkunya pun tiba-tiba mendengar teman sekelasnya yang bergosip tentang dirinya. Dan Ryuichi yang mendengarnya pun dengan refleks langsung menoleh ke arah mereka. Sampai-sampai para penggosip tadi dibuat bubar ketakutan. Sontak, Ryuichi yang melihat hal tersebut pun menjadi sangat terkejut. Sebab ia tak menyangka hanya dengan sedikit tatapan darinya membuat seisi kelas ketakutan. Lalu tak lama, datang seorang gadis cantik yang memasuki kelas tersebut. Dan gadis tersebut adalah Rindo. Rindo yang tak pun langsung mendapat sapaan penuh antusias dari seisi kelas. Namun tiba-tiba, seisi kelas pun dibuat sangat kaget. Dikarenakan Rindo yang datang menghampiri bangku Ryuichi. Rindo yang berada di hadapan Ryuichi pun langsung menyapa Ryuichi, serta tak lupa yang mengucapkan terima kasih untuk kejadian tadi malam. Ryuichi yang berusaha untuk menghindar pun dengan sok cuek langsung menyuruh Rindo untuk kembali ke bangkunya. Dan Rindo yang melihat respon Ryuichi hanya menanggapinya dengan senyuman. Lalu anehnya, Ryuichi pun merasa seolah ada tatapan yang menatapnya dengan penuh kebencian. Dan ketika ia menoleh balik, Ryuichi pun sadar bahwa tatapan tersebut berasal dari Sohei. Sohei diceritakan sebagai teman masa kecil Rindo, sekaligus pria yang terkena entar oleh Ryuichi di manga. Ryuichi yang tahu bahwa Sohei hanya salah paham pun lebih memilih untuk diam dan tidak menggubrisnya. Dan lagi pula, meski Ryuichi menjelaskannya, Sohei tak akan percaya. Ryuichi pun terbangun. Ryuichi yang terbangun pun bertanya-tanya, kenapa tidak ada orang yang membangunkannya. Dan dalam waktu singkat, ia dapat mengetahui jawabannya. Lalu, dikarenakan hari yang sudah sore, Ryuichi pun bergegas untuk pulang. Namun, ketika Ryuichi hendak pulang, ia malah mendapati sebuah bunga yang terlihat agak layu. Dan melihat hal tersebut, Ryuichi pun memutuskan untuk meluangkan waktu mengganti air bunga tersebut. Lalu, secara kebetulan, Rindo pun datang memasuki kelas dengan beralasan bahwa ada barangnya yang tertinggal. Lalu dengan bingung, Rindo pun bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dan Ryuichi pun menjelaskan bahwa ia ingin mengganti air bunga ini yang terlihat kotor. Mendengar hal tersebut, Rindo pun langsung terlihat sangat kaget. Ryuichi pun baru tersadar bahwa hal yang ia lakukan ini bukanlah hal wajar yang dilakukan oleh seorang Ryuichi Shishito. Dan seolah melarikan diri, Ryuichi pun langsung bergegas pergi mengganti air bunga tersebut. Ryuichi yang heran pun bertanya, kenapa Rindo bisa ikut dengannya? Dan Rindo pun dengan banyak alasan mengatakan bahwa ia merasa juga harus bertanggung jawab dengan bunga itu. Setelah mengganti air, kini bunga tersebut kelihatan lebih segar. Dan Ryuichi yang melihatnya pun terlihat sangat senang. Rindo yang melihat Ryuichi pun langsung menggodanya. Dan Rindo mengatakan bahwa Ryuichi adalah orang yang baik. Ryuichi yang mendengarnya pun merasa bahwa Rindo malah semakin dekat dengan dirinya. Dan merasa bahwa hal ini tidak boleh terus berlanjut. Dan alhasil, Ryuichi pun memutuskan untuk menakut-nakuti Rindo dengan mempraktekkan salah satu adegan di manga. Namun, bukannya merasa takut dan jijik, si Rindo ini malah kesangan. Dan melihat reaksi Rindo yang sangat membuat Ryuichi pun teringat bahwa dalam manga, Rindo diceritakan sebagai heroin yang memiliki masokis akut. Lalu Ryuichi yang panik pun berkata bahwa ia hanya bercanda, dan dengan bergegas pergi meninggalkan Rindo. Sesampainya di rumah, kini Ryuichi pun menyesal telah melakukan hal tersebut. Sebab di satu sisi, ia tahu tindakannya tadi bukanlah ide yang bagus. Namun di sisi lain, ia juga berusaha agar Rindo tidak semakin dekat dengan dirinya. Dan saat sedang berpikir, dikarenakan perutnya yang keroncongan, alhasil Ryuichi pun memutuskan untuk pergi ke supermarket membeli beberapa mie instan. Rindo pun bertanya, apa yang sedang dicari oleh Ryuichi? Lalu Ryuichi pun menjawab bahwa ia sedang mencari mie instan untuk makan malamnya. Rindo yang mendengar hal tersebut pun menjadi sangat khawatir dan berkata kepada Ryuichi bahwa kebiasaan tersebut tidaklah sehat. Dan Ryuichi pun membalas, mau bagaimana lagi? Aku tidak mempunyai keluarga dan aku tidak bisa memasak. Jadi hal ini sudah menjadi kebiasaanku. Rindo yang mendengar jawaban Ryuichi pun sontak segera meminta maaf. Karena Rindo merasa bahwa dirinya telah membawa topik yang sensitif. Dan dalam hati Ryuichi pun ikut menyesal. Sebab jawabannya tadi hanya akan membuat Rindo menjadi semakin khawatir. Lalu Ryuichi yang tahu hal itu terjadi, dengan segera bergegas mencoba pergi dari Rindo. Namun, Rindo pun memanggilnya. Dan tak disangka, Rindo pun mengatakan, bawa aku ke rumahmu, aku akan membuatkanmu makan malam. Dan chapter 2 selesai.
Oke, gue tahu kok di bagian closing begini gak ada yang nonton. Jadi buat yang mau skip bisa skip aja. Toh ini cuma formalitas, biar keren aja kayak YouTuber gede gitu. Jadi buat yang mau baca, gak usah baca. Mending nunggu part 3 aja dari gue. Oke, sekian. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke grup grup anime kalian. Gue pamit undur diri. Bye.